Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Di sini kami ingin membuat video presentasi tentang materi kami yang sudah diberikan oleh Pak B sebagai proyek untuk memenuhi nilai UTS. Jadi, materi yang akan kami bahas di video kali ini adalah materi integral tak tentu. Kita memulai presentasinya. Saya akan memperkenalkan saya dan juga teman-teman saya. Saya Hana pertama, lalu ada Abram Pangindoan Tambak, lalu ada Rivales Matal, Andreas Akar, dan juga Cahya Effendi. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Integral merupakan operasi matematika yang digunakan untuk menentukan akumulasi nilai dari suatu fungsi. Integral diberikan menjadi dua tipe. Jadi ada dua tipe nih untuk integral, yaitu integral tak tentu dan juga integral tentu. Definite atau define. Nah, integral tertentu dan tentu merupakan fondasi awal nih sebenarnya sebagai materi yang nantinya akan digunakan untuk topik-topik yang lebih luas lagi. Nah, jadi materi integral tertentu atau materi integral tertentu ini yang akan menjadi fondasi utama untuk selanjutnya. Lalu kita lanjut. Integral tertentu digunakan untuk mencari fungsi asal. Nah, integral juga sering disebut sebagai anti turunan. Ya, jadi bisa dilihat di sini daya derivatif atau fungsi asli diturunkan. Integral itu dia mengembalikan dari turunan ke fungsi aslinya lagi. Lanjut. Integral tak tentu menghasilkan fungsi asal dari suatu turunan. Oleh karena itu, konstanta plus C harus ditambahkan karena turunan konstanta bernilai 0. Hasil suatu integral tak tentu tidak unik karena dapat berbeda sebesar suatu konstanta. Contohnya di sini ada fungsi ya. X3 dikurang X kuadrat ditambah 12. Maka turunannya adalah 3X kuadrat dikurang min 2X. Integral dari turunan tersebut menghasilkan kembali fungsi asal, yaitu X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah C. Nah, kenapa di sini ada C? Karena dalam integral, jika kita integral tertentu menghasilkan fungsi asal dari suatu turunan. Oleh karena itu, konstanta plus C harus ditambahkan karena turunan konstanta bernilai 0. Hasil suatu integral tertentu tidak unik karena dapat berbeda sebesar suatu konstanta. Contohnya nih, ada fungsi 3x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 12. Maka turunannya adalah 3x kuadrat dikurang 2x. Integral dari turunan tersebut akan menghasilkan kembali fungsi asalnya, yaitu x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah c. Nah, untuk penjelasan lebih detail c nanti akan dibahas di contoh soal. Namun untuk sementara kita skip dulu, agar di contoh soal nanti lebih detail membahasnya. Oke, di sini kita akan melanjutkan materi dari pembahasan teman saya sebelumnya. Di sini kita akan melihat visualisasi grafik dari fungsi f of x ini, x pangkat 3 dikurangkan dengan x pangkat 2 ditambah 12, dan turunannya. Dan sekaligus menggambarkan mengapa ketika kita mengintegralkan fungsi ini, itu harus ditambahkan dengan C, atau nilai konstanta. Nah, di sini warna biru ini, grafik warna biru itu adalah grafik fungsi awal tadi, x pangkat 3 dikurangkan dengan x pangkat 2 ditambah 12, yang dimana ketika x-nya 0 itu nilai y-nya itu 12. Nah, turunan dari sebuah konstanta itu selalu 0. Itulah mengapa setiap fungsi yang diintegralkan kita harus menambahkan plus c atau konstanta. Karena ini semua dasarnya sama. Fungsi biru, hijau, dan ungu itu adalah fungsi yang dasarnya adalah x pangkat 3 dikurangkan dengan x pangkat 2. Mereka hanya dibedakan oleh nilai konstanta ini. Ada yang 12, plus 6, dan ada yang 0, plus 0. Mereka semua ketika diturunkan, kita ambil nilai derivatifnya, maka fungsinya adalah 3x pangkat 2 dikurangkan 2 dikali x ini, yang membuat kurva warna merah ini, parabola. Dan ketika kita integralkan, nilainya itu bisa didapat dari menambahkan plus c tadi, karena fungsinya itu
bisa berbeda konstanta, tetapi turunannya sama. Oke, kita masuk ke cara menyelesaikan integral tak tentu. Nah, secara umum, ketika kita ingin menyelesaikan sebuah integral, penyelesaian integral tak tentu itu dilakukan dengan membalik proses dan teknik diferensiasi dengan menyesuaikan bentuk fungsi yang mau kita integralkan. Jadi bisa dibilang kita balik saja logika ketika kita menghitung nilai dari sebuah diferensiasi dari sebuah fungsi gitu. Nah, misalkan ini adalah bentuk polinomial x pangkat n. Nah, itu integral dari fungsinya itu x pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1. Jangan lupa plus c-nya. Ini berlaku ketika n-nya itu tidak sama dengan negatif 1. Karena kalau dia negatif 1 menghasilkan pembagian dengan 0. Dan ini adalah contoh-contoh lainnya pada tabel ini. Ini 1 per x. Nilai integralnya adalah ln x plus c. I pangkat x, bilangan Euler. Nilai integralnya adalah I pangkat x plus c. Karena turunannya juga sama. Nah, ini contoh lainnya. Ini trigonometri, fungsi fx, sin x, itu nilai integralnya adalah negatif cosine x plus c. Dan seterusnya. Oke, ini ada contoh soal cara menyelesaikan integral tak tentu. Di sini ada aturan penjumlahan dan aturan pengurangan. Cara kerjanya sama. Jika kita diberi dua buah fungsi yang berbeda term seperti ini dipisahkan oleh plus atau minus, itu sama saja dengan kita mengintegralkan setiap partnya atau setiap bagiannya. Ini ada sifat perkalian konstanta di mana konstanta yang dikalikan dengan sebuah fungsi itu sama saja dengan mengalihkan konstanta tersebut dengan nilai integral dari sebuah fungsi tersebut. Ini ada dua contoh soal. Yang pertama 12x pangkat 3 dikurangkan dengan 9x pangkat 2 plus 10x dikurangkan dengan 2. Ini kita integralkan terhadap dx. Kemudian ada e dipangkatkan 3 pangkat x ditambah sin x kita integralkan terhadap dx. Ini adalah cara penyelesaiannya menggunakan rumus yang ada pada tabel tadi. Nah, yang ini, karena ini bentuk polinomial, kita tambahkan pangkatnya dengan 1, kemudian kita bagi 3 ditambah 1, dikurangkan dengan bentuk-bentuk seterusnya. Misalkan ini 2, jadi 2 ditambah 1 dibagi dengan 2 ditambah 1. Kita kerjakan semua bagiannya, lalu kita bagi, kita coret, kemudian kita gabungkan hasilnya. 12 dibagi 4, 3, 9 dibagi 3, 3, 10 dibagi 2 itu 5, 2 dibagi 1 itu 2. Maka hasil akhirnya adalah ini dan jangan lupa plus C-nya. Karena ini integral tak tentu. Kita membahas fokus pada integral tak tentu. Nah, kemudian ini soal nomor 2. I dipangkatkan 3x ditambah sin x. Kita integralkan terhadap dx. Maka penyelesaiannya kita gunakan rumus pada tabel tadi. Ketika bilangan Euler ini kita pangkatkan dengan sebuah konstanta dikalikan dengan x, maka dia itu seper dari pembagian konstantanya. Jadi 1/3 dikalikan bilangan Euler itu sendiri. I pangkat 3 kali x. Kemudian kita tambah dengan integral dari sin x ini. Integral dari sin x ini adalah negatif cos x. Kemudian kita sesuaikan tandanya. Plus dikalikan negatif itu negatif. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/3 dikalikan E dipangkatkan 3 kali X dikurangkan dengan
cos X, cosine X. Tidak lupa konstanta plus C-nya. Oke, kita masuk ke bagian teknik substitusi. Tidak semua fungsi dapat langsung diintegralkan. Nah, beberapa fungsi itu memiliki bentuk yang lebih rumit, seperti fungsi di dalam fungsi, atau yang sering kita kenal sebagai fungsi komposisi. Untuk mengubahnya ke bentuk yang lebih sederhana, digunakan teknik substitusi. Nah, berikut adalah cara penyelesaian dari contoh soal ini. Misalkan hitunglah integral dari X dikalikan dengan cosine dari 2 dikali X pangkat 2. Ketika kita lihat bentuk fungsi ini, cosine-nya itu mempunyai fungsi yang berada di dalam cosine ini. Jadi, fungsi 2 dikalikan X pangkat 2 ini adalah fungsi yang ada di dalam fungsi cosine ini. Seperti nested function. Jadi kita misalkan U itu sebagai 2X pangkat 2. Jadi fungsi yang ada di dalam fungsi itu yang kita misalkan sebagai U. Kemudian kita cari turunannya du terhadap dx. Nah, turunan dari du dx ini untuk fungsi 2x pangkat 2 ini adalah 4x. Ya, karena dia 2 dikali 2 itu 4, kemudian 2 dikurangin 1 itu 1, jadi 4 dikali x pangkat 1. Kemudian kita pindah ruaskan dx itu bagian kiri sini. Jadi du-nya itu dikalikan dengan 1/4x. Kemudian kita substitusikan nilai dx ini ke dalam integral bentuk awal tadi. Nah, ini integralnya. Jadi x dikalikan dengan cosine dari u 1/4x. Nah, ini bukan terhadap dx lagi, tapi terhadap du. Karena nilai dx tadi ini nilainya ini. Kemudian, ini ada x bisa kita coret. Kita bisa bagi ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, cos u dikali 1/4 terhadap du. Sehingga 1/4 ini adalah konstanta, jadi kita bisa taruh dia di luar. Nah, nilai integral dari cosine u terhadap du ini, itu adalah sinus atau sin dari u. Jadi 1/4 dikalikan dengan sin u plus c. Nah, tidak lupa u-nya tadi, itu kita kembalikan lagi nilainya. U ini adalah 2x pangkat 2. Jadi, hasil akhirnya adalah 1/4 sin 2x pangkat 2 plus c. Dan ini adalah nilai integralnya dari contoh soal ini. Oke, ini adalah bentuk integral dari f prime dari x dibagi fx dan juga bentuk perkaliannya. Nah, ini integral dari bentuk ini adalah perluasannya atau bentuk unik dari substitusi tadi. Nah, misalkan u itu sebagai fx. Maka nilai turunannya itu adalah f' kan? Nah, kita turunkan du terhadap dx. Maka kita pindah ruaskan dx-nya ke sini. Kita kali kedua sisi dengan dx. Maka didapatlah hasil untuk pembagian integral. Ketika kita integralkan, itu f' dibagi fx terhadap dx dan fx dikali f'x diintegralkan terhadap dx. Nah, hasilnya seperti ini. Integral dari 1/u terhadap du. Ini untuk bagian pembagiannya.
itu nilainya adalah ln dari U ditambahkan konstanta. Nah, karena U ini tadi itu adalah fx, maka nilai ln ini itu fx, ln dari fx ini ditambahkan dengan C. Kemudian integral dari U terhadap du itu sama dengan 1/2 dikalikan U pangkat 2. Ya, ditambahkan dengan C. Dan karena nilai U ini adalah fx, jadi nilai integral dari ini sama dengan mengatakan 1/2 dari fungsi awal dipangkatkan dengan 2 ditambahkan dengan C. Jadi ketika kita melihat ada bentuk fungsi di mana bagian atasnya atau bagian pembilangnya itu adalah turunan dari fungsi yang di bawahnya ini atau penyebutnya, maka kita bisa gunakan saja rumus cepat ini. Begitu juga untuk perkaliannya, bentuk perkaliannya. Nah, ini contohnya. Contoh pertama, ya, ini adalah sin X dikali cos X terhadap dx. Maka kita tahu kalau fungsi awalnya itu adalah sin X dan fungsi turunannya adalah cos X. Kita melihat pola di sini bahwa sin X ini ketika kita turunkan, kita cari nilai turunannya, maka menghasilkan cos X. Nah, dari sini ketika kita cari lagi integralnya dalam bentuk perkalian ini, maka hasilnya adalah 1/2 sin kuadrat X plus C. Ini contoh kedua, integral dari 2X per X kuadrat ditambah 5 terhadap dx. Di sini kalau kita perhatikan, bagian bawahnya ini adalah fungsi awal dari fungsi yang di atas ini. Ini adalah fungsi turunan dari fungsi yang di bawah. Kalau kita turunkan ini 2 dikali X pangkat 1 ditambah 0. Nah, sehingga hasilnya itu adalah sama yang di atas. Jadi ini adalah fungsi awal, ini adalah fungsi turunannya. Ketika kita integralkan bentuk ini, kita gunakan saja ln fx ini. Maka bentuknya adalah ln dari x kuadrat ditambah 5. Atau fungsi awalnya, ditambahkan dengan konstanta. Oke, kita akan masuk ke teknik integral parsial. Nah, teknik integral parsial digunakan apabila integran merupakan perkalian dua fungsi yang tidak memiliki hubungan turunan satu sama lain. Integral diselesaikan dengan memisahkan fungsi menjadi u dan dv, kemudian menurunkan u, serta mengintegralkan dv. Jadi kita turunkan nilai variabel u-nya dan integralkan dv-nya sebelum dimasukkan ke dalam rumus integral parsial. Kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan integral dari x dikalikan dengan cosine x terhadap dx, maka kita bisa misalkan u-nya ini sebagai x dan dv-nya ini sebagai cosine x dan dx-nya. Nah, untuk menentukan mana yang u dan dv, kita bisa gunakan panduan ini. Ini kepanjangan dari Liate untuk prioritas pemilihan variabel u-nya. Jadi, ketika kita melihat bentuk ini, kita prioritaskan yang paling pertama ini. Jika bukan bentuknya, kita lanjut, kita cek apakah bentuk fungsinya itu inverse trigonometri. Ini kan logaritmik, kemudian inverse trigonometri, algebra, trigonometri, dan eksponensial ini bagian yang paling terakhir. Nah, kita lihat di sini, yang x dan cosine x ini adalah bentuk aljabar, sementara cosine x ini adalah bentuk trigonometri. Trigonometri bagiannya ada di paling bawah, sementara algebra lebih di atasnya dari trigonometri, sehingga kita gunakan yang algebra sebagai u, dan dv-nya adalah bagian cosine x-nya ini. Kita gunakan panduan ini untuk memudahkan kita mengintegralkan secara parsial nanti. Nah, kemudian kita turunkan saja u-nya ini, du sama dengan dx,
dan kita integralkan nilai di V-nya. Sehingga didapat V itu sama dengan integral dari cosine X terhadap dx. Nah, nilai dari integral ini, cosine X terhadap dx itu adalah sin X. Nah, ini adalah rumus integral parsialnya yang akan kita masukkan nilai-nilai variabelnya ini nanti. Rumus ini didapat dari perkalian dua buah fungsi turunan, ya. Jadi kebalikannya dari untuk teknik integral parsial ini. Sama seperti teknik substitusi tadi, itu adalah kebalikan dari chain rule. Nah, kita lanjut. Di sini adalah integral dari X dikali cosine X terhadap dx ini. Itu adalah perkalian dari U dikali V dikurangkan dengan integral dari V dikali du. Nah, jadi UV ini adalah X, U itu X, dan V itu adalah sin X ini, yang sudah kita hitung tadi. Sudah kita integralkan. Yaitu adalah sin X, dikurangkan dengan integral dari variabel V, itu sin X, dan du itu adalah dx. Jadi kita bisa substitusikan lagi ke sini. Sehingga didapat X dikali sin X, integral dari sin X ini adalah negatif cosine X, atau anti turunannya. Kita tambahkan C, kemudian ini negatif dikali negatif menjadi positif, sehingga hasil akhirnya itu adalah X dikali sin X plus cosine X plus C. Dan itu adalah penjelasan dari teknik integral parsial. Jadi di sini kita akan membahas contoh soal dari materi integral tertentu, mana contoh soal ini berguna untuk menerapkan materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi ini adalah soal pertama. Ini adalah soal dari integral tertentu sederhana saja, ya. Mana di sini terdapat fungsi yang sudah diturunkan, yaitu 3x kuadrat ditambah 4x min 5. Menyelesaikan contoh soal nomor 1 ini, kita akan menggunakan rumus dari tabel, yaitu yang pertama ini, teman-teman. Mana x pangkatnya ditambahin 1, begitu juga di bawahnya ditambah 1. Kita terapkan di soalnya 3x kuadrat ini 2 ditambah dengan, maka dia akan menghasilkan 3x pangkat 3. Begitu juga di bawahnya, ya seperti di rumus ini tambah 1 berarti 2 nya ditambah 1 akan menghasilkan 3. Bawahnya juga sama, 4x ini itulah 4x pangkat 1. Nah, 1 ditambah 1 akan menghasilkan 2, berarti 4x kuadrat, bawahnya juga 1 tambah 1, 2. Lalu 5x ini 5 1 dengan 5 dikali 0, lalu 5 dikali 0 tambah 1, di bawahnya juga 0 tambah 1, maka dia akan menghasilkan 5x pangkat 1. Nah, ini pangkat 1, teman-teman, ya. Nah, tapi nggak ditulis pun apa-apa. Lalu tinggal diselesaikan. 3 dibagi 3 kita coret saja, akan menghasilkan x pangkat 3 tambah 4. Kita bagi dengan 2, maka menghasilkan 2x kuadrat. Lalu min 5x-nya ditambah konstanta C. Ini ada sedikit penjelasan. Ingat kembali dari kenapa ada plus C di integral sebagai integral tertentu. Saya gunakan contoh sederhana di sini. Ada sebuah fungsi, ya. Ada beberapa fungsi, yaitu x pangkat 3, lalu x pangkat 3 tambah 5, lalu x pangkat 3 min 2, lalu x pangkat 3 tambah 10. Jika kita turunkan, yaitu dia sama. X 3x kuadrat, 3x kuadrat, 3x kuadrat, 3x kuadrat. Nah, integral adalah di turunan. Ya, kita menggunakan fungsi awalnya. Nah, di sini kita nggak tahu 3x kuadrat ini bisa jadi 3x pangkat 3, maksudnya x pangkat 3, atau dia bisa jadi plus 5, bisa jadi min 2, bisa jadi min 10. Maka untuk menutupi konstanta yang tidak kita ketahui ini, maka digunakanlah konstanta plus C. Itu dia penjelasan untuk contoh soal yang pertama.
Oke guys, kita sekarang lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini kita ada integral trigonometri ya kawan-kawan. Di sini ada 2 cos X dikurang sin X dx. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan soalnya ya. Di sini ada 2 cos X dikurang sin X dx. Oke. Nah, saya memakai cara dengan membagi kedua bagian ini, 2 cos X dan min sin X ini menjadi dua persamaan integral. Nah, kita lanjutkan. Jadi di sini ada tabel notasi bakunya atau rumus integralnya ya kawan-kawan. Integral dari cos X ini adalah sin X plus C. Dan integral dari sin X adalah min cos X plus C. Nah, oke, kita tuliskan. Jadi di sini kan 2 cos X dx. Jadi integralnya adalah 2 sin X ya kawan-kawan. Dikurang dengan sin X dx ini berapa? Jadi apa integralnya kawan-kawan? Jadi min cos X kan. Jadi ditulis di sini 2 sin X dikurang min cos X plus C. Lalu di sini kan ada kayak konsep matematika dasar yaitu min ketemu min hasilnya adalah plus ya kawan-kawan. Jadi 2 sin X plus cos X plus C. Jadi itulah hasil akhir dari soal nomor 2 ini kawan-kawan. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke pengerjaan contoh soal ketiga ya. Nah, jadi untuk ke soal ketiga ini, untuk menjawabnya kita bisa menjawabnya dengan aturan penyembelahan, teman-teman. Di sini ada saya beri lagi tadi materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya untuk kita mengerjakan soal ini. Nah, jadi untuk menjawab ini kita harus membaginya menjadi dua bagian terpisah. Nah, dalam aturan dasar integral, ini teman-teman bisa lihat, integral dari IX tetaplah IX. Karena ada 4 atau koefisien di depannya, angka tersebut tinggal kita kalikan dengan hasilnya, yaitu dia 4 dikali dengan IX. Dia menjadi 4I pangkat X. Nah, lalu di sini kita mengerjakan atau menyelesaikan bagian kedua ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa angka 2 di sini adalah sebuah konstanta. Teman-teman harus mengingat bahwa integral adalah kebalikan dari turunan atau antiderivatif. Nah, fungsi apa yang jika diturunkan hasilnya adalah 2? Jawabannya adalah 2x. Nah, karena di sini adalah penyembelahan, di sini teman-teman tinggal menggabungkan keduanya. Dia menjadi 4x plus 2x yang teman-teman tambahkan lagi dengan plus C. Sesuai aturan integral tak tentu, kita wajib menambahkan plus C. Karena kita harus menyertakan C sebagai wakil dari angka asal yang mungkin ada. Jadi jawaban akhirnya adalah 4I pangkat X plus 2X plus konstanta C. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 4 dan juga nomor 5. Jadi untuk nomor 4 ini tuh masuk ke bagian F aksen X per Fx dan Fx dikali dengan F aksen X. Nah, jadi maksudnya tuh gimana? Maksudnya adalah kita tuh hasilnya adalah menjadi logaritmik natural untuk hasilnya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mari kita buka. Oke, jadi ini kita punya sebuah fungsi, dia adalah 2x per x pangkat 2 plus 1 dikali dengan diferensial x. Nah, kenapa dia ini harus hasilnya itu menjadi ln? Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya,
X pangkat 2 ditambah 1, itu kalau misalnya kita turunkan, dia menjadi 2X. Bagaimana konsep ini bisa bekerja? Jadi, kita menggunakan substitusi, yaitu U sama dengan Fx. Yang dimana kalau misalnya du per dx sama dengan adalah f aksen x. Atau du sama dengan f aksen x dikali dengan dx. Nah, jadi karena di sini tuh termasuk 1 per u dikali du, maka hasilnya adalah dia ln u ditambah konstanta c. Nah, karena U ini adalah bilangan originalnya dan 2X ini adalah Fx adalah DU-nya, maka dia ini disubstitusikan, guys. Dan akhirnya dia jadi ln X pangkat 2 plus 1 plus C. Nah, kita langsung aja ke contoh nomor 5. Dia ini sebenarnya sama, guys. Dia sebenarnya sama, konsepnya juga sama. Sin ln sin logaritmik natural x per x itu dikali dengan diferensial x, dan hasilnya adalah sin u dikali dengan du. And how does this work? Dia sama, dia menggunakan permisalan yang dimana dia menggunakan du, u dan du, guys. Nah, jadi U itu sama dengan ln X logaritmik X, maka DU itu sama dengan 1 per X dikali dengan DX. Dan dalam kasus ini bisa disebut sebagai metode substitusi yang sudah kita jelaskan di sebelumnya. Jadi intinya itu tuh kita mengubah bagian yang rumit ini menjadi bagian yang lebih sederhana. Lalu kita melakukan substitusi. Nah, kita coba mengubahnya. Sin u dikali dengan du, itu hasilnya adalah min cos. Ini diintegralkan, hasilnya adalah min cos u plus konstanta. Nah, u ini kita ganti menjadi ln logaritmik natural. Ini harusnya ada kurung X ya, plus angka konstanta, karena ini tuh integral. So, ini wajib hukumnya, guys. Oke, sekarang kita masuk ke notasi jumlah dan sigma. Kita baca di sini, notasi sigma merupakan simbol operator dalam matematika untuk menyatakan perjumlahan beruntun dari bilangan-bilangan yang memiliki pola tertentu. Nah, kita lihat di sini adalah bentuk umum operasi sigma. Di sini ada I, indeks atau counternya, kawan-kawan. Dan P ini adalah nilai awal dari I-nya ini. Lalu ini fungsi dari suku-suku ke I. Jadi fungsi yang akan dijalankan. Lalu ini adalah J. Ini nih mirip kayak konsep perulangan di dalam pemrograman, kawan-kawan. Jadi dia tuh akan mensubstitusikan I sampai N ini ke dalam fungsi-fungsi di sini. Misalkan kita contohnya. Nah di sini kan ada K91. Itu adalah inisialisasi awalnya, atau kita menentukan awal mulainya gitu. Dan 4 ini adalah nilai akhir atau batas akhirnya. Dan ini persamaannya. Jadi kita substitusikan satu persatu kita masukkan. Coba 2K. K-nya berapa? Kita mulai dari 1. Jadi di sini 1. Jadi ditambah 1. Lalu 2. Disubstitusikan lagi dan 4. Nah, sampai 4 karena batasnya adalah sampai 4. Jadi kita kerjakan 2 dikali 1 itu 2, ditambah 1 sama dengan 3, ditambah 2 dikali 2 4, ditambah 1 sama dengan 5, lalu 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7, lalu 2 dikali 4 itu 8, ditambah 1 jadi 9. Jadi semuanya ini jika ditambah hasilnya adalah 24. Ini adalah nilai akhir dari bentuk operasi sigma itu ya, kawan-kawan. Lalu kita masuk ke dalam contoh soal. Oke, ini contoh soal yang pertama. Di sini ada
awalnya kita mulai dari 1 dan nilai akhirnya adalah 3. Dan persamaannya adalah I kuadrat dikurang 2I. Jadi seperti ini, kita substitusikan satu-satu nilai 1, 2, dan 3-nya ini ke dalam I ini. Misalkan ini kan I yang pertama. Nah, di sini I kuadrat dikurang 2I. I-nya diganti dengan 1, menjadikan 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1. Lalu ini lagi yang keduanya, iterasi kedua gitu ya istilahnya, 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2. Lalu ditambah lagi, ini batasnya jadinya sampai 3 aja. 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali 3. Nah, hasilnya seperti ini. 1 kuadrat sama dengan 1, 2 dikali 1, 2, ditambah 2 kuadrat sama dengan 4, dikurang 2 dikali 2 adalah 4, ditambah lagi 3 kuadrat adalah 9, dikurang 2 dikali 3 adalah 6. Dan hasilnya adalah 2 ya kawan-kawan. Ini kalian bisa lihat. Oke. Sekarang adalah jika kita mendapatkan baris aritmetikanya terlebih dahulu dan kita disuruh menentukan notasi sigma untuk deret perjumlahan bilangan ini. Nah, kita lihat di sini 5 ke 8, 11 ke 14. Kita lihat di sini kan 5 ke 8 ini ditambah 3 kan selisihnya. Nah, lalu 8 ke 11 ini ditambah 3 lagi. Terus 11 ke 14 juga ditambah 3. Nah, jadi kita mendapatkan persamaan dari deret ini menjadi A plus N dikurang 1 dikali B. A ini adalah suku pertama. N ini adalah iterasi yang kita mau gunakan. Dan B ini adalah batas. Atau beda ya kawan-kawan, bukan batas. Beda. Jadi bedanya ini kita sudah lihat tadi, bedanya adalah 3. Nah, coba kita lihat di sini. Kita masukkan suku pertamanya adalah 5, ditambah N dikurang 1, dikali bedanya adalah 3. Nah, kita coba substitusi iterasi pertama atau U1-nya. Jadi 5 ditambah 1 dikurang 1 dikali bedanya 3 ya. Nah, jadi 1 dikurang 1 itu 0 dikali dengan 3, hasilnya tetap 0. Jadi 5 ditambah 0 sama dengan 5. Jadi U1-nya adalah 5. Lalu U2-nya adalah 8, U3-nya adalah 11, U4-nya adalah 14. Nah, kita sekarang melakukan penyederhanaan terhadap fungsi yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, seperti ini. Jadi, dari persamaan ini kita kali silang 3-nya ke dalam kurung ini. 3 dikali N sama dengan 3N. 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Jadi hasilnya 5 plus 3N min 3. Kita sederhanakan lagi, 5 dikurang 3 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 3N plus 2. Oke, seperti itu. Sehingga sigmanya adalah seperti ini. Lalu, tapi bagaimana jika batasnya itu banyak seperti ini, batas sampai 6. Bagaimana caranya? Kita capek kalau menggunakan cara tadi satu-satu. Nah, jadi kita lihat batas akhirnya di sini. 56 ya. Kita tulis di sini. Lalu dikali 56 ditambah dengan 1 ya, teman-teman. Jadi ditambah 1 batas akhir ditambah 1. Jadi kita tulis 57 di sampingnya. Jadi 56 dikali 57 dibagi 2. Jadi akan selalu dibagi 2 ya kawan-kawan. Kalau untuk persamaan ini. Dan ada 2 di depan, jadi kita jadikan dikali 2 di belakang kawan-kawan. Ini kita coret. Nah, seperti itu. Jadi sisanya adalah 56 dikali 57. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini cara mempermudah agar kita bukan kondisi jika batas akhirnya ini banyak ya kawan-kawan. Nah, tapi beda lagi jika kita mencarikan K kuadrat. Ini kan tidak sama dengan K biasa. Jadi dia itu seperti ini.
Jadi kita tulis batas akhirnya yaitu 30. Lalu setelah 30 berapa? Yaitu 31. Kita tulis di sebelahnya. Lalu di sebelahnya itu kita dapatkan dari 30 ditambah 31. Jadi hasilnya 61 ya kawan-kawan. Dan juga ini dibagi 6. Beda sama yang tadi dibagi 2 karena itu tidak ada pangkat 2-nya. Dan jika ada pangkat 2-nya ini akan selalu tetap dibagi 6 ya kawan-kawan. Kita kalikan atasnya semua 30 dikali 31 dikali 61 ini hasilnya adalah 56.730 dan kita bagi sama 6. Jadi hasilnya adalah 9.455. Oke. Oke, teman-teman, di sini ada hubungan antara integral dan sigma, yang dimana materi ini akan dibahas lebih lanjut di integral tentu. Tapi di sini kami akan menjelaskannya secara singkat saja ya. Jadi, integral merupakan bentuk limit dari penjumlahan sigma yang dibuat sangat banyak dan sangat kecil. Artinya, integral ini muncul dari ide menyebelahkan potongan kecil menggunakan sigma. Luas di bawah kurva bisa dihitung dengan penjumlahan luas dari semua persegi panjang atau sigma. Jika persegi panjang dibuat semakin banyak dan semakin tipis, hasilnya akan mendekati integral. Di sini ada definisi integral tentu yang rumus ini menunjukkan bahwa integral tentu dari batas A sampai B adalah hasil limit ketika jumlah kotak atau n mendekati tak hingga. Artinya, kita membagi area di bawah kurva menjadi kotak-kotak yang jumlahnya tak terhingga dan sangat tipis, sehingga luasnya menjadi sangat akurat. Nah, di sini ada visualisasi di gambarnya, ada Riemann sum dan ada integral, yang dimana Riemann sum ini adalah area yang masih kasar karena berbentuk kotak-kotak, dan integral ini ketika kotak-kotaknya sudah sangat tipis atau tak terhingga sehingga area tersebut menjadi mulus, dan itulah yang disebut dengan integral. Nah, adapun kesimpulan dari penjelasan kelompok kami yaitu mempelajari kalkulus membantu kita memahami konsep perubahan. Integral juga membantu menghitung akumulasi atau total nilai suatu fungsi yang akan dipelajari lebih lanjut pada integral tentu dan penerapannya. Sementara itu, operasi sigma menyatakan penjumlahan berulang yang berguna untuk melatih kemampuan mencari pola dan menentukan metode penyelesaian yang tepat. Mas, kesempatannya terima kasih. Dan itu saja yang sudah dapat kami sampaikan pada presentasi kelompok 1 dengan materi kami adalah integral tertentu. Juga kami mengharap nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman di kelompok 2 yang akan membahas integral tentu. Karena pembahasan ini jika ada salah kata maupun salah pengucapan atau kurang jelas, kami meminta maaf dan terima kasih.